Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah pelestarian. Ini minggu ke-3 ya sebenarnya. Jadi kalau dari jadwal ini ada minggu ke-3. Saya akan bahas dulu yang materi yang minggu kedua kemarin, karena kan belum saya bahas bicara ini ya, bicara detail ya. Oke, baik. Untuk Anda yang sudah sempat baca ya, yang ininya apa, materinya, ini saya akan coba memberikan landasan mengapa pelestarian itu menjadi hal yang harus kita cermati ya, menjadi penting. Karena seringkali memang kalau arsitektur ya, terutama arsitektur, itu selalu idenya itu memang mencari yang terbaru ya, yang sifatnya yang belum pernah ada. Karena salah satu driving force ya, salah satu yang menyebabkan arsitek itu tumbuh dan berkembang itulah karena adanya kebaruan ya, hal-hal yang belum pernah ada, hal yang apa, yang fresh ya. Kalau bisa berbeda dengan yang sudah ada, itu menjadi salah satu keunggulan ya. Akibatnya adalah banyak yang abai dengan bahwa benda-benda bersejarah atau bangunan bersejarah pun sebenarnya tidak harus dihabiskan sama sekali. Tidak berarti barang lama itu selalu usang, selalu jelek. Karena barang lama atau benda-benda lama, benda-benda budaya itu adalah salah satu penanda ya, penciri yang memberikan identitas terhadap siapa kita, terhadap apa itu yang membentuk kita. Kalau nggak ada itu, ya nggak ada kita. Selain itu, kita ada karena sejarah yang membentuk kita. Dan itu tidak bisa dilupakan. Orang yang lupa sejarah, lupa ingatan, ya berarti dia tidak ini. Berarti dia tidak mengenali dirinya sendiri. Karena pentingnya sejarah itu, dan sejarah itu diwakili oleh benda-benda peninggalannya, yaitu artefak-artefak, pembangunan, ada tapak ya, site, lokasi, ada benda-benda yang kemarin sudah kita bahas kan, beberapa yang sudah terregister itu, guci, ya, potongan batu ya, yang memang dia mempunyai signifikansi, makna tertentu yang harus diingat ya. Dan kalau bendanya ada, itu kan menjadi bukti otentik bahwa memang benar. Tapi apa? Kemarin ada yang mempermasalahkan apakah benar Sriwijaya itu pernah ada. Apa buktinya? Untuk membuktikan itu kan kita harus punya banyak dokumen-dokumen, bukti fisik ya. Kalau ada arca, ada peninggalan penanda, ya, punya situs-situs bersejarah, itu membuat menjadi bukti tak terbantahkan bahwa memang pernah ada yang namanya Sriwijaya, ada di prasasti ya. Jadi salah satu dasar orang mengatakan bahwa itu bukan dongeng, bukan cerita hayalan, itu memang ada ini, ada buktinya. Beberapa dokumen penting yang menjadikan dasar untuk suatu pelestarian itu ada undang-undang. Kita punya undang-undang cagar budaya. Ini sebenarnya belum cukup ya, karena cagar budaya itu besar, seluas sekali. Kita perlu undang-undang bangunan pelestarian, bangunan yang dilindungi.
undang-undang khusus untuk bicara soal bangunan. Memang sudah ada namanya tim ahli cagar budaya, ya, benda cagar budaya, TACB, tim ahli cagar budaya. Di dalamnya memang sudah ada arsiteknya. Tapi yang masih yang di data itu sebagian besar memang kebanyakan benda-benda yang non bangunan. Ya. Bangunan juga ada, tapi sebagian besar itu non bangunan. Nah, kemudian untuk melengkapi itu, selain Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, kita ada namanya atau sering dipakai itu Bura Charter ya, atau Piagam Bura. Piagam Bura itu yang dikeluarkan oleh Komos. Nah, yang sering menjadi, ada banyak lagi selain itu ya. Nah, Undang-Undang Cagar Budaya sendiri itu merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92. Ya. Jadi kalau dulunya kita nomor ini dipakai sebagai acuan, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Jadi namanya jadi bisa dipakai lagi, ya. Karena udah diganti dengan baru. Oke, sekarang kita lihat ininya apa isinya apa. Undang-undang itu yang penting itu adalah menjelaskan apa ininya, apa dasarnya, kemudian menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut, dan yang terakhir adalah apa ininya, apa penaltinya, atau apa hukumannya jika undang-undang ini dilanggar. Karena undang-undang itu dia mengikat ke semua orang ya, bukan hanya rakyat biasa, tapi pemerintah, terus pemimpin itu kena semua tuh kalau dilanggar undang. Dasarnya ya, kalau Anda baca ini bahwa upaya budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah ini dasarnya mengapa itu perlu ya. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam masyarakat berbangsa, maka perlu dilakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Ingat bahwa kita konsepnya bukan hanya melindungi saja ya. Karena kalau dia hanya difungsikan sebagai apa adanya, itu mungkin sudah nggak up to date lagi, nggak cocok lagi. Seperti kemarin saya pernah bilang, kalau benteng ya dilindungi, dipagusin, terus dijaga hanya sebagai benteng, itu mungkin nggak berguna. Kalau cuma sekedar lihat, oh itu benteng, ya sudah, berarti dulu pernah ada benteng. Nah, harus ada upaya untuk pemanfaatan juga. Karena kalau nggak tuh, dia menjadi beban ya. Biaya-biaya pemeliharaan segala macam itu kan perlu biaya. Supaya jangan rusak, catnya kusam, dicatkan lagi. Supaya jangan ini diadakan perawatan bangunannya sehingga dia menjadi kokoh. Terus kalau misalnya dia sudah ada aturan bangunan keselamatan baru, dia harus memenuhi itu, memenuhi standar itu kan biaya-biaya semua. Nah, kalau hanya sekedar hanya menjadi benda museum misalnya itu yang dibekukan, frozen ya, itu menjadi kurang efisien. Makanya perlu upaya untuk pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka untuk kemakmuran ya. Penggunaan jadi harus digunakan untuk bahwa negara bertanggung jawab dalam pengaturan pengembangan cagar budaya. Cagar budaya itu adalah benda, bangunan, struktur, sites, lalu lokasi tempat dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi itu digunakan untuk ini nanti bisa Anda baca sendiri ya. Ini sama apa yang dimaksudkan itu. Cagar budaya adalah benda alam, cagar budaya adalah susunan binaan, benda alam itu buatan manusia. Jadi bisa aja alam itu masuk ke dalam benda cagar budaya ya. Nggak cuma buatan manusia, tapi buatan alam pun alam yang
bisa masuk cagar budaya kalau dia memang, jadi misalnya ada lapangan ya, lapangan yang dulunya dijadikan tempat upacara tertentu sehingga dia menjadi tiga bakal suku tertentu misalnya, itu nggak dia ngapain, cuma tetap dijadikan sebagai lapangan itu alami misalnya, itu bisa jadi benda cagar budaya. Jadi nggak harus buatan manusia. Ini bangunan ya, ini struktur, ini situs. Jadi penjelasan ada semua di undang-undang. Apa saja yang dimaksud dengan masing-masing kategorisasi ini ya. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih. Jadi biasanya atau bukan biasanya, seringkali suatu lokasi itu memiliki beberapa benda cagar budaya dalam satu tempat ya. Kayak di Pagar Lam itu kan ada situs megalitik kan. Itu luas sekali, itu ada berapa ratus atau berapa ribu hektar. Lebih ada berapa ini ya, ada berapa kabupaten. Itu masuk ke kawasan cagar budaya. Lintas provinsi bisa-bisa ya. Nah, dan semua itu harus dikenali dulu ya, apakah dia masuk atau enggak dengan kategori benda cagar budaya ya. Nah, kepemilikan adalah hak terkuat yang terpenuhi terhadap benda cagar budaya dengan kita memperhatikan sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Jadi bisa saja kamu misalnya punya lahan, terus lahan kamu tuh ada benda cagar budaya, itu menjadi milik Anda ya. Tapi nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus Anda patuhi karena Anda memiliki benda cagar budaya. Berkewajiban untuk melestarikannya. Jadi kalau biasanya dia itu masuk ke lahan kamu, milik kamu, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain karena itu nggak boleh diapa-apain misalnya. Dikuasai oleh negara, ada kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan peraturan pembuatan hukum peranakan pelestarian cagar budaya. Jadi benda cagar budaya itu bisa saja nanti diberikan kepada negara untuk negara mengurusnya. Tadi seperti saya bilang, mengurus benda cagar budaya itu berbiaya, ya. Mahal. Ya. Bandingkan aja Anda punya motor antik dengan motor baru. Lebih repot mana? Lebih repot mengawal motor antik. Karena apa? Spare part-nya udah nggak ada lagi. Misalnya, kalau mau pakai jalan juga mungkin beberapa bahan-bahan harus diganti yang bisa berfungsi dengan baik. Ada beberapa yang mungkin tidak sesuai lagi dengan masa sekarang, atau tidak diproduksi lagi, sehingga menjadi lebih sulit untuk melestarikan atau menjaga barang-barang lama. Nah, kompensasi adalah imbalan berupa uang dan atau bukan uang dari pemerintah atau daerah. Jadi bisa saja misalnya dalam upaya pelestarian itu si pemilik cagar budaya itu meminta kompensasi bantuan ya. Misalnya kalau di bangunan itu bisa minta kompensasi penghilangan atau pengurangan pajak misalnya, pajak terhadap bangunan misalnya. Karena bangunan itu sebagai cagar budaya, atau bisa juga meminta biaya untuk perawatannya ya, yang berkala misalnya, dalam 3 tahun dia perlu dicat ulang misalnya, karena cat khusus, jadi minta negara yang menalanginya, bisa seperti itu. Nah, tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi, penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Cagar budaya itu bisa dihapuskan kalau ternyata dia sudah tidak memenuhi kriteria lagi. Ada klasifikasi A, B, C ya. Klasifikasi yang harus dilestarikan, yang boleh dilestarikan dan bisa diubah sesuaikan fungsinya. Ada juga yang boleh rombak besar-besaran. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur lokasi, dan atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya. Jadi kemarin saya kasih daftar di registrasi. Kalau dia sudah terregister, dia sudah menjadi
aset nasional ya. Penetapan adalah berdasarkan status cagar budaya tinggal benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan non geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota berdasarkan rekomendasi cagar budaya. Register ada daftar resmi ya. Penghapusan atau tindakan penghapusan status cagar budaya dari register cagar budaya. Jadi bisa dihapuskan kalau memenuhi kriteria tertentu ya. Ini ada istilah-istilah yang nanti ada korelasi dengan yang kemarin ya, kita ada konservasi, adaptasi. Jadi ada namanya pengelolaan ya. Jadi pengelolaan itu adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Jadi sama ya, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan itu adalah pengelolaan. Pelestarian itu adalah upayanya. Perlindungan adalah upaya pencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Jadi pemugaran itu adalah upaya untuk perlindungan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan. Jadi kalau misalnya ada yang udah mau roboh, udah mau rontok, atau misalnya udah hampir tinggal dikit lagi mau rusak, misalnya, itu diselamatkan. Nama upaya itu upaya penyelamatan. Tapi dia adalah bagian dari upaya pelestarian. Jadi payung besarnya adalah pelestarian. Pengamanan ya. Pemeliharaan ya adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik budaya tetap lestari. Jadi dia perawatan ya. Pemugaran, pengembangan, ini adalah istilah-istilah yang akan sering kita temui ketika kita membahas mengenai pelestarian. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang menunjukkan untuk menunjukkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru, vital ya, menjadi vital ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan dengan budaya masyarakat. Jadi misalnya ada kalau kita lihat pelestarian itu paling banyak terjadi di kota-kota di Eropa ya. Kenapa? Ya karena mereka kan udah lebih dulu ininya, hidup perkotanya itu udah berkembang lama ya, mulai dari zaman Baron, zaman Raja, ya, zaman King, ya, zaman negara agama ya. Makanya banyak bangunan-bangunan lama itu sampai sekarang tetap ada karena upaya pelestarian itu sudah sangat established ya, sudah sangat mantap. Ya. Adapun bangunan baru itu adalah menyesuaikan dengan bangunan lamanya. Kota-kota yang sifatnya kota-kota lama itu bisa dilihat dari bahwa bangunan barunya itu mungkin nggak terlalu banyak. Di kita beda kalau misalnya Kalimantan ya, Kalimantan yang mau menjadi IKN ya, ibu kota negara baru itu benar-benar nggak ada lahan, bisa dibilang lahan greenfield ya, lahan hijau yang nggak ada apa-apanya. Jadi kita punya apa? Lebih mudah ya, tapi lebih bebas untuk berkreasi seperti apapun. Beda kalau dia ada di lahan yang sudah berdiri banyak struktur bangunan lama, bangunan barunya harus menyesuaikan. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang tidak penting. Jadi ada banyak, nanti kita ada contoh beberapa yang memperlihatkan bagaimana upaya pelestarian dilakukan. Manfaatan, perbanyakan, ada duplikasi ya, bangun cagar budaya dan seluruh atau berbagai bagiannya. Setiap orang ada keseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha, berbadan hukum, atau hukum yang bukan berbadan hukum. Jadi ini yang terkena aturan cagar budaya.
Pemerintah pusat dari pemerintah adalah presiden Indonesia yang bukan perusahaan tertinggi, ya, yang termasuk dalam ini. Kita lihat adalah gubernur bupati, jadi provinsi, kabupaten, kecamatan itu adalah tingkat berikutnya. Ya. Ini tujuannya, hasil tujuan, manfaatan, keberlanjutan, partisipasi, dan aklamasi atau akuntabilitas. Jadi ini harus dicapai. Ya. Ini tujuan pelestarian. Melestarikan warisan budaya, ya, warisan manusia. Jadi kalau kita ingin melihat apakah suatu bernilai cagar budaya atau tidak, dia harus memenuhi unsur-unsur ini. Ya. Apakah dia merupakan warisan budaya? Apakah dia meningkatkan harkat dan martabat manusia? Apakah dia memperkuat kepribadian bangsa? Apakah dia akan meningkatkan kesejahteraan? Dan apakah ia akan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat nasional? Kalau itu semua tercapai, itu yang menjadikan dia sebagai bangunan cagar budaya. Kriteria cagar budaya, benda, bangunan, struktur. Tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau ya, dia berusia ya, 20 tahun atau lebih, mewakili gaya masa singkat paling singkat 50 tahun lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, bagi nilai budaya, maka dia termasuk benda cagar budaya. Jadi kalau salah satu saja, tidak semuanya itu mungkin belum menjadi benda cagar budaya. Kalau sekedar tua saja, tapi nggak ada, ya dia mungkin ini ya, bangunan deret ya, anggaplah seperti rumah Rumnas ya, massal ya, tipe 45 tapi ada 1000 buah ya. Kayaknya sekarang apakah harus dipertahankan semuanya 1000-nya? Atau cukup satu aja? Oh, satu aja yang rumah pertamanya saja mungkin. Seperti itu. Terus dia berarti bermakna penting nggak bagi sejarah? Ada nggak sejarah diwakili oleh bangunan tersebut misalnya? Apakah bangunan itu merupakan bangunan perumahan pertama bagi penduduk Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang dibangun oleh orang Indonesia asli dengan teknologi Indonesia? Mungkin ya, perlu dipertahankan. Kalau enggak ya nggak perlu ya. Nggak masuk benda cagar budaya. Benda cagar budaya dapat berupa benda atau benda buatan manusia, berupa benda alam atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sel biota yang dapat dihubungkan dengan kehidupan manusia dan atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Yang bersifat bergerak tidak bergerak bisa merupakan satu atau bagian dari suatu kelompok besar. Bangunan cagar budaya dapat berunsur tunggal atau banyak, seperti saya bilang ya, perumahan ada 1000 buah ya. Dia semua itu bisa misalnya kompleks. Kemarin kita ada ya, kompleks kampung Arab misalnya, atau kampung Kapitan. Kampung kan banyak, tapi yang dipetakan mungkin cuma 1 atau 2 saja. Kenapa? Ya karena lain sudah habis, tidak rusak. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam, Stonehenge itu kan batu-batu aja yang ditumpuk, dibuat posisi melingkar ya, nggak ada bangunannya, batu-batu besar ya, tapi dia menjadi cagar budaya. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya sama ya, bangunan struktur dan situs site atau lokasi kawasan. Nah, tadi sudah dibahas ya, kalau kawasan itu tuh bisa mengandung 2 atau lebih cagar budaya ya, yang berdekatan. Dekat ini relatif ya, jadi bukan berarti berarti dia berdempetan, enggak. Bisa jarak itu bisa 200-300 meter, bisa sampai 2-3 kilo. Ya. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan menempati ya, ini pemilikan ya. Jadi bisa saja setiap orang itu punya memiliki ya, tapi dia berkewajiban. Ya.
untuk menjaga, nggak boleh dia ini. Jadi kalau bendanya itu diduga cagar budaya, dia sudah mulai harus menjaga. Seringkali memang terjadi ini ya, terjadi kontroversi ya, karena orang biasanya apa ya, nggak mau atau apa, direpotkan dengan benda cagar budaya di lahan milik dia. Gitu. Sering terjadi kasus-kasus di mana benda cagar budaya itu dibiarkan rusak, nggak sengaja ditelantarkan. Supaya apa? Ya, supaya nanti kalau dia rusak nggak bisa digunakan lagi, ujung-ujungnya nanti boleh dihancurkan. Kalau dihancurkan kan dia bebas bangun baru. Di banyak kasus itu masuk ke kriminal itu karena dengan sengaja. Karena nggak boleh kalau udah diduga benda cagar budaya, semua upaya pelestarian sudah harus dilakukan. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Ininya. Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai negara kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Jadi kalau sudah punya adat, jadi tetap punya adat. Nggak boleh. Kalau dia meninggal, nggak ada lagi yang ngurusinnya, misalnya itu boleh diambil oleh negara sesuai undang-undang. Negara yang akan merawat. Orang asing nggak boleh punya itu ya, punya benda cagar budaya. Makanya kalau orang jual beli benda cagar budaya itu termasuk pidana itu. Kecuali ya dia tetap atau tinggal di Indonesia. Itu banyak sekali tuh benda-benda cagar budaya Indonesia itu yang ada di museum-museum di Eropa itu. Lukisan-lukisan ya. Apa tuh? Kemarin gimana? Keris ya. Di Ponorogo yang disimpan di museum Belanda. Belanda dulu kan banyak itu ngambil barang-barang itu diangkut semuanya naik kapal ke Belanda sampai simpan. Atau beberapa dimiliki oleh perorangan. Batu-batu ya. Nanti kalau cek ada banyak benda-benda cagar budaya Indonesia yang dimiliki oleh orang-orang asing di luar Indonesia. Itu bisa negara bisa mengambil paksa. Setiap orang dilarang mengalihkan pemilikan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi atau peringkat kabupaten kota baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya kecuali jadi nggak boleh menjual belikan itu ya. Itu disimpan di museum untuk nanti ya karena itu barang-barang milik umum, barang-barang milik negara. Jadi semua orang harus memilikinya, tahu bahwa itu. Jadi nggak boleh untuk koleksi pribadi itu nggak boleh, kecuali tadi ada izinnya ya. Jadi memang oleh negara dibolehkan dan yakin bahwa hal tersebut bisa bisa terawat. Kalau enggak tuh ya dia harus diserahkan ke negara yang dirawat. Oke. Orang yang memiliki atau mengumumkan yang menguasai ya paling lama 30 hari sejak diketahui cagar budaya yang dimiliki atau wajib yang rusak, hilang atau musnah, wajib melaporkannya kepada berwenang. Kalau misalnya ya tadi ya, ini beda kasus kalau misalnya dia memang sengaja dirusak, ya, sengaja untuk dia itu. Karena kalau nggak lapor, apa itu masuk ke perbuatan melanggar hukum. Kalau nggak melapor, itu hanya setiap orang yang tidak melapor usaha cagar budaya dimilikinya dan atau dipasang kepada yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau terkait selama 30 hari dapat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah dan atau daerah. Jadi sebenarnya kalau dia nggak ngelapor itu bisa diambil paksa oleh apa, negara boleh
beralasan bahwa itu nanti rusak. Oke. Jadi pasal 22 ini udah jelas nih ya. Memperoleh kompensasi boleh, berarti ada ininya, ada timbal baliknya. Nah, insentif berupa pengembangan pajak bumi bangunan dan atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh pemerintah atau daerah pada pemilik cagar budaya yang telah melakukan perlindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia dapat ini ya, dapat insentif pengembangan pajak. Nah, ini ada aturan lagi. Kalau ketemu gimana ya, lapornya gimana. Terus kalau menemukan itu ada kompensasi lagi ya. Apabila temuan yang telah ditemukan sebagai cagar budaya sebagai bahan maksud berayat satu sangat langka jenisnya, unik rancangan yang sedikit jumlahnya bisa diklasifikasi oleh negara kan. Apabila temuan tersebut yang tidak unik dan jumlah tidak unik negara dapat dimiliki oleh penemu. Jadi keepers finders ya. Jadi yang menemukan bisa mengakui itu miliknya selama benda tersebut tidak langka. Atau walaupun langka tidak unik ya. Banyak ya. Atau tidak unik tidak langka unik tapi jumlahnya sudah cukup bagi negara untuk menangkap bahwa itu sebagai ini. Karena misalnya mau duit palsu, duit apa, duit kuno misalnya, kan banyak duit kuno itu ada berapa? Mungkin ya sudah ambil aja, apa menemukan. Ini terus register yang kemarin sudah dapat itu. Ini saya mau langsung pindah dulu ke pasal-pasal sanksi ya. Ini mengenai register ya. Terus koleksi ini berkaitan dengan pencatatan tadi. Kalau sudah nah ini peningkatannya. Pemerintah itu berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten kota. Tapi ada 3 peringkatan yang berdasarkan ini apa utuhannya ya. Oke. Nah, peringkat cagar budaya mencabut apabila cagar budaya tersebut musnah, nggak ada sama sekali, hilang. Ya, kalau udah hilang gimana lagi mau dijadikan sebagai cagar budaya, udah hilang ya. Atau wujudnya sudah banyak berubah dari bentuk aslinya. Atau sebagian besar unsurnya sudah tidak lagi sesuai dengan pasal 42, 43, 44. Cagar budaya sudah tercatat dalam register nasional hanya dapat dihapus dari kementerian dalam sebagai sistem cagar budaya. Kita ada kasus Cinde ya, sudah masuk pada cagar budaya tapi terus dihancurin. Itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti untuk kalaupun mau dijadikan sebagai masalah hukum. Sudah masuk cagar budaya, ternyata masih dibongkar pula. Sekalian cagar budaya dapat asal diupayakan yang dapat. Jadi untuk menentukan sendiri ada kajiannya. Setelah itu untuk penentuan sendiri ada kajiannya lagi untuk apakah akan ya dikembalikan ke kondisi awal ataukah akan dijaga seperti yang sudah ada. Seperti kasusnya itu ya, kasusnya pelestariannya Masjid Agung ya, Palembang itu bentuk asli Masjid Agungnya itu dulu sempat menjadi perdebatan ya, apakah akan mengikuti tahun yang keberapa, karena Masjid Agung sendiri tiap periode ganti-ganti dia, terjadi perubahan kan, ada yang nambah ini, nambah menara, hilangin menara, nambah teras, hilangin teras, ya. Nambah atap, nambah pergola, dibuang atap, nanti pergola lah. Yang tahun mana yang dijadikan
Kalau kita mau bicara yang bangunan yang asli, yang bangunan asli itu mana? Itu juga menjadi salah satu kajian untuk nanti mau yang kondisi yang mana yang akan dipertahankan itu. Orang dilarang untuk menghalang-halangi, nggak boleh masuk ke. Nanti ini Anda bisa download, Anda baca ya, karena inti dari apa? Dari pemanfaatan atau perlindungan itu ada di pasal ini. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita ada di piagam lain, piagam murah ya. Ini landasan dasar dan pemahaman tentang apa itu pelestarian dan kegiatan pelestarian. Sistem zonasi ya. Oke. Nah, pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat, jaga budaya, mencegah atau menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan atau perubahan manusia. Budaya jaga budaya dibaca baik satu dan dilakukan di lokasi asli atau tempat lain sesuai dengan dokumentasi yang dilengkapi. Ini bisa ini nggak terlalu banyak dokumentasi ya. Pengembangan selalu ya, kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian itu yang menjadi dasar untuk melakukan tindakan pelestarian. Visualisasi, ini penjelasannya, adaptasi. Bangunan cagar budaya dapat dilakukan adaptasi dengan menggunakan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan atau muka bangunan cagar budaya, ciri asli landscape budaya dan atau permukaan tanah situs cagar budaya. Adaptasi dilakukan dengan cara mempertahankan nilai melekat. Nilai melekatnya misalnya dia ada ornamen ya, dia ada apa? Dia ada bentuk hiasan-hiasan yang nempel ya, ada kaligrafi misalnya. Ada boleh melakukan tambahan fasilitas misalnya tadi nambah sprinkler ya, ganti titik lampu karena listriknya udah tahun kapan, mungkin kabel-kabelnya, atau mengubah ruang secara terbatas, misalnya, ruang tamunya jadikan sebagai ruang makan misalnya. Tapi nggak ngubah yang lain, cuma ganti ini aja, ganti susunan ruangnya aja, digeser aja dengan menggunakan perabotnya misalnya. Yang penting sosok bangunannya tuh nggak ada yang diganti ya. Mempertahankan budaya konsep gaya arsitektur, konstruksi asli dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. Atapnya pakai genteng keramik zaman dulu, sekarang juga harus pakai itu juga, jangan diganti jadi seng, jangan diganti pakai bola, jangan diganti pakai atap baja ringan, karena harus kembalikan. Kalau kita pakai adaptasi. Intinya adalah dia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu ya. Kalau dia udah nggak kepake lagi. Dulu dia bekas pabrik. Sekarang nggak lagi jadi pabrik, karena udah tutup pabriknya. Dia dulu gudang, sekarang nggak lagi jadi gudang. Itu boleh dijadikan tempat lain. Bukan jadi gudang lagi boleh. Ya. Tapi kalau mau yang lain, misalnya mau jadi museum, mau jadi kantor, itu boleh. Selama bangunan utamanya tetap mempertahankan bentuk aslinya. Langsung ke sanksi ya. Jadi sanksinya itu cukup berat sebenarnya. Kalau merusak ya, merusak benda cagar budaya itu atau menghilangkan atau mencuri itu bisa 500 juta sampai 1 miliar. Denda yang dikenakan ya, atau pidana. Nah, kalau mengambil ya, mengalihkan kepemilikan, mengambil misalnya, itu bisa pidana penjara 3 bulan atau paling lama 5 tahun dan
atau denda paling sedikit 400 juta. Paling banyak 1 miliar 500 juta. Jadi banyak yang duitnya. Nih, kalau nggak melaporkan, Anda nemu ya, Anda nemu apa, bisa 500 juta sendiri. Pada kalau benda cagar budaya. Anda nemu terus ada di kamar Anda, temui orang, ada orang melapor, kena 500 juta. Atau pidana penjara 5 tahun. Yang tanpa izin ya, mencari ya, melakukan pencarian harta karun misalnya. Kalau nggak lapor, itu kena 10 tahun. Walaupun Anda ini ya, Anda menemukan dengan tidak sengaja, apalagi dengan sengaja ya, tapi nggak lapor, bisa sampai dengan 1 miliar. Kalau menghalangi 10 juta ya, sampai 500 juta, sama juga 5 tahun juga paling lama. Ini ada pidananya ya. Kalau merusak itu bisa sampai 500 juta, sampai 5 miliar. Pajak merusak, jadi bisa dikenakan ini ya. Sudah bisa Anda punya sendiri ya, tanah Anda sendiri. Terus Anda membiarkan supaya Anda mau bangun sesuatu yang baru. Terus ditemukan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang ternyata memang membenarkan bahwa Anda memang sengaja merusak bangunan Anda sendiri. Itu bisa kena 15 tahun, denda 500 juta, sampai 5 miliar. Nah ini dendanya. Jadi ininya banyak. Jadi mengingat pentingnya hal ini, tapi orang banyak abai. Makanya perlu sekali bagi Anda ya sebagai ini ya, sebagai salah satu aktor yang nantinya akan banyak melakukan perubahan fisik pada tapak ya. Itu harus memahami bahwa mungkin saja bangunan yang Anda akan bangun itu dulunya atau diduga sebagai bangunan cagar budaya. Dan bagaimana sekarang bangunan baru? Ada rumah biasa tipe 70, terus dia mau jadi klinik. Secara aturan memenuhi, boleh. Tapi rupanya rumah itu termasuk rumah cagar budaya. Gimana caranya? Klinik dia perlu ruang rawat inap yang banyak, misalnya ada perlu 10 bed. Itu aja cukup 2 sekarang. Terus gimana caranya supaya melakukan tetap melakukan pembangunan, tapi tetap juga melakukan upaya pelestarian. Oke, ini yang undang-undang tahun 2010 ya. Hal lain yang juga berkaitan dengan dengan dokumen atau yang misalnya menjadi pegangan untuk kegiatan pelestarian itu adalah Gura Charter. Karena di sini lebih lebih jelas ya. Gura Charter ini dikeluarkan oleh Australia ICOMOS. Di Australia ICOMOS Charter, ICOMOS-nya adalah organisasi pelestarian bangunan. Kenapa kayak gitu sih? Aneh sih kayak gitu. Oh, sudah saya bisa cari. ICOMOS ini ada translasinya, ada terjemahannya ya. Nanti saya cari dulu ini kenapa gitu ya. Kenapa? Kalau kemarin ini penjelasan dalam bahasa Indonesia-nya. Isinya sama dengan yang tadi, cuma dia ada kurang beberapa bab terakhir aja, beberapa tapi isinya sama ya. Ini signifikasi paduan piagam murah ya, cultural significance atau signifikasi budaya. Nah, ini nanti Anda harus baca, Anda pahami, karena nanti inilah yang akan menjadi menjadi pegangan kita untuk melakukan suatu penilaian terhadap suatu bangunan
apakah dia termasuk ke dalam benda cagar budaya atau bukan. Jadi kita khusus ke bangunan saja, bukan struktur, bukan kawasan, bangunan satu. Ini tadi sama ya, konservasi artinya adalah pemeliharaan yang ini sama dengan undang-undang kita sudah meratifikasi ya, sudah memasukkan beberapa perubahan yang berkaitan dengan ini terbaru ya, isu-isu terbaru ya. Adaptasi artinya modifikasi suatu tempat yang disesuaikan dengan pengeluaran existing atau penempatan yang diusulkan. Ini yang Anda harus nanti dibaca, karena nanti ini akan ada tugasnya. Bagaimana Anda menentukan atau Anda memilih dari yang terregister tadi ya, beberapa bangunan yang terregister sebagai bangunan cagar budaya. Anda lakukan proses untuk mengenali dan membuktikan bahwa memang dia layak menjadi benda cagar budaya. Kemudian ada usulan bagaimana pemanfaatannya nanti. Sebaiknya jadi apa? Jadi saya bilang tidak semua benda cagar budaya itu menjadi museum atau menjadi barang museum. Tapi dia harus dimanfaatkan kembali agar masyarakat sekitarnya itu mendapat kemanfaatan, keuntungan. Oke. Ini nanti sambil jalan kita akan bahas disesuaikan dengan objek penelitian Anda, objek benda yang diduga cagar budaya. Ini ya. Prinsipnya nilai ini ya. Perubahan seminimal mungkin, tapi pemeliharaannya semaksimal mungkin. Jadi sedikit mungkin melakukan perubahan, tapi sebanyak mungkin melakukan pelestarian. Prinsip dari adaptasi. Menerapkan proses piagam murah. Ada kajian-kajian dulu, meliputi analisis fisik, dokumentasi, oral, ada yang bercerita ya, lainnya. Maka pengetahuan kalian dan siswa. Kata tertulis tentang signifikasi budaya atau kebijakan tempat sebelum siapkan. Jadi, mengapa dia harus dipertahankan? Itu ada pernyataan tertulis yang didapat dari hasil analisis dan kajian-kajian dilakukan. Ini perubahan ya, mau jadiin apa nantinya? Dokumentasi ini yang penting ya. Jadi kadang-kadang perlu dilakukan ini langsung ya, foto pengukuran langsung, terus pencatatan bahan-bahan material apa ininya yang ada di situ. Jadi mungkin aja dia punya punya detail yang unik. Detail itu menjadi penting. Karena kalau detail itu nggak ada, bangunannya menjadi berkurang nilainya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum saya lanjut ke yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini saya lanjut ke contoh ya. Contoh bangunan yang dilakukan proses mulai dari pendataan ya sampai dengan ininya, sampai dengan pemanfaatan. Jadi saya ambil dari ini bangunannya digunakan sebagai bangunan sekretariat IAI Jawa Barat. Ini bangunannya. Rumah tinggal ya. Terus sekarang jadi kantor.
Jadi kantornya IAI. Kantor IAI itu kantor Ikatan Alumni Indonesia, untuk rapat-rapat ya, untuk apa? Ada training-training, terus untuk urusan administrasi, pendaftaran anggota, untuk ada sayembara dari sini. Jadi sebelum dia melakukan ini, oke, ini bangunan ini sifatnya sewa, ya, sewa di Bandung. Nanti saya lihat ini ya, lokasinya. Terus kemudian pengurus IAI melakukan beberapa penyesuaian terhadap tata letak dan tampilan bangunan yang sudah ada. Ya. Dasarnya ini ya, ada etikanya. Jadi etika itu berada di atas undang-undang ya, undang-undang tadi ya, nomor 11 tahun 2010 tadi. Setelah itu kalau undang-undang itu adalah hal-hal etis yang mendasari suatu aturan. Jika misalnya nggak boleh mencuri ya, kita atau mengambil barang milik orang lain, kita harus hormat kepada orang tua, itu kan etikanya. Terus kalau diturunkan ke undang-undang kan masuk ke pengaturan apa landasan mengapa nggak boleh. Tapi ini dasarnya adalah etikanya itu harus terpenuhi dulu. Etika bisa juga dari norma agama. Nah, kemudian turun ke Permen PUPR tentang bangunan cagar budaya. Jadi kita ada permen ya, bukan undang-undang bangunan ya, tapi permen tentang bangunan cagar budaya. Kemudian silakan dengan Perda Kota Bandung 2009. Bandung sudah ada Perda bangunan cagar budaya daerah. Jadi kalau lihat itu dari undang-undang paling tinggi turun ke bawah ke peraturan pemerintah atau menteri, kemudian turun ke peraturan daerah. Fase awalnya, langkah pertama adalah identifikasi, memastikan bahwa bangunan itu bangunan cagar budaya atau enggak. Bangunan ini adalah bangunan kopel ya, bangunan rumah tinggal pegawai administrasi ya, pemerintahan zaman Belanda kalau nggak salah. Dibangun, ada beberapa ya, ada beberapa bangunan. Nah, dia mengambil di salah satu bangunannya aja. Existing, preservasi, restorasi, pertimbangannya mau diambil yang mana, terus batasannya adalah ada rekam jejak bangunannya. Kondisi existing bangunan yang telah beberapa kali direnovasi dan berubah fungsi. Jadi bangunan lama itu sudah ada perubahan-perubahan. Terus kondisi bangunannya juga sudah mulai lapuk ya, mulai rusak. Jadi sehingga perlu dilakukan perawatan. Dia ini ada di kawasan yang sejarah, tapi dia sendiri bukan bangunan bersejarah sebenarnya. Jadi kalau dilihat itu bangunan cagar budaya itu ada bangunan cagar budaya, ada bangunan di kawasan cagar budaya, tapi dia bukan benda cagar budaya. Ada bangunan cagar budaya di kawasan cagar budaya. Jadi bandanya sendiri itu cagar budaya. Tapi ada juga bangunan yang bukan benda cagar budaya, tapi ada di kawasan cagar budaya. Makanya harus dipastikan dulu identifikasi sampai dengan akhirnya muncul studi kelayakan, apakah dia perlu dilakukan apa. Ini ya, studi teknisnya, arkeologis, teknis, bentuk bahan, kemudian letak, historis, konteks, kontekstual, kemudian diusulkan bagaimana tindakannya ya. Yang kedua itu pendekatannya, setelah diidentifikasi, kemudian apa dasarnya. Regulasinya atau yang mengatur itu adalah building spacing ya, ruang pembangunannya. Terus load coverage, bagaimana bangunan itu di tapaknya. KDB ya. Terus batasan
GSB, yard limits ya, setbacks ya, density of use, intensitasnya, wood, bentuk bangunannya, penjalannya ya, terus ketinggian bangunannya. Nah, kebetulan bangunan ini hampir 90% itu masih memenuhi ya, nggak terlalu banyak perubahannya itu. Yang apa? Yang dilakukan perubahan itu penambahan beberapa dinding terus nanti akan diperbaiki lagi. Jadi yang digunakan itu similarity, visual unity, dominance, harmony, proportion, kinetic. Ini bagaimana penataannya ya. Ini bangunannya yang sebelah kiri ya. Bangunan asli. Ini kawasannya zaman dulu. Bangunan yang sekarang. Ukurannya. Jadi ada identifikasi, verifikasi, kajian, terus dia survei, dokumentasi dan pengukuran, analisis dan pengukuran, preliminary dan kemudian akhirnya muncul di renovasi. Ini ya fungsi baru yang harus dipenuhi. Jadi dia ada fungsi lain keanggotaan, ya, administrasi segala macamnya, orang daftar, terus orang mengurus surat izin ya. Ada co-working space, ruang kerja bersama ya, ada training room, ruang pelatihan, ada ruang staff, ada coffee shop, ada ruang untuk. Ini aturannya, rujukan peraturan Perda. Jadi ini sama ya, ini yang ada di Perda 2018. Kemudian dia masuk, nah, list bangunan dan cagar budaya. Jadi dia nggak termasuk. Ini pembahasan tentang bagaimana Kota Bandung, ya. Ini ya. Nanti dikaitkan dengan Bandung itu adalah Garden City, ya. Dikaitkan dengan pentingnya untuk menjaga bagaimana bangunan itu sebagai bagian dari konsep Garden City. Bangunan yang tadi yang mau dikonservasi ya. Karena dia berada di kawasan ini ya, kawasan daerah belakangnya Gunung Sate. Ini ya, konteks kawasannya sendiri. Ya. Rumah kecil non villa ya. Tetapi dengan apa, sebagai fasilitas lingkungannya ya. Ini perkembangannya, ini Anda lihat kajiannya kan banyak sekali nih. Hanya untuk membahas tentang lokasi ini. Mulai dari apa? Sate ya, jalan koridor ini, jalan ini. Gerakan RPH, parkir, baru kemudian ke bangunannya. Ini yang rumahnya, yang rumah villa, rumah kecil, bukan villa. Non couple ya, itu ada banyak nih. Jadi bangunan ini, empat itu ini nah. Ini salah satunya aja. Ini bangunan aslinya. Lokasinya, ini lokasi pada saat dilakukan pembukaan ini bangunan. Jadi memang kawasannya masih terjaga ya. Dari seksi bangunan ini ada apa? Ada rusak sebagian di atap ya. Tapi yang lain masih bagus, masih kokoh.
catnya udah pada mengelupas, dan diperbaiki. Ininya lantai masih lantai asli. Handle-nya masih bagus di bangunan. Terus apa? Ini juga kayu-kayu masih utuh, masih berfungsi dengan baik. Jadi sebagian besar sebenarnya kondisinya bisa dibilang 90% itu bagus. Beberapa nambahan ya. Ini kan emasnya ini. Plastiknya. Renovasi. Saya pakai ya. Ini jadinya usulannya ya. Di ruangan dalamnya di layout seperti ini. Jadi ada ruang pustakaan, ada ruang training. Pindahnya seperti ini. Masuk layanan anggota, ruang staff, ruang training, ini ruang co-working tadi ya. Ini bangunannya. Jadi luarnya nggak dirubah. Ini ya. Ruangnya tetap. Nah, seluruh bangunan ini nggak ada yang dipaku ke lantai. Dia nempelnya ke tembok aja. Tidak bisa lantai. Dan kalaupun dia akan dicopot, ini gampang. Ini parti-parti ini dia nempelnya cuma ke dinding. Ini ya. Jadi tadinya rumah tinggal, ini Anda lihat di ruangnya ruang sama, ruangnya sama. Cuma layout dalamnya saja. Nah, baru, tapi lainnya lama. Ini juga tiba-tiba partisi yang tidak merusak. Jadi kalau bukan copot, dindingnya juga minimal ini. Kerusakannya. Ini juga lepas ya. Jadi ini adalah bagian dari pemanfaatan bangunan lama dengan fungsi baru. Ini dokumentasinya yang dibuat untuk usulan ini. Oke. Ininya, nah, ya urutannya. Perencanaan, terus rekondisi, renovasi, terus furniture. Kita buat 5 bulan dia. Jadi channel lama tuh di crop, dicat ulang. Ini juga khusus ya, karena dia pakai warna bangunan yang lama. Eksteriornya, kalau interiornya dia boleh berubah. Melihat bahwa dia melakukan banyak apa? Ini partisi gipsum ya, jadi bisa dicopot kembali ya. Dia buat dinding double ya. Ini untuk instalasi ya. Semua kabel-kabel itu diganti karena dia mungkin sudah aus. Dicek ulang karena dia sifatnya apa ya, masih kayu bagus, kayu lama, dia cukup di furnish ulang aja nih.
nggak riset juga, cuma di kasih minyaknya supaya minyak keluar. Sebenarnya pendekatannya ini minimalis gitu ya, karena nggak terlalu banyak yang dihadirkan perubahan. Tapi tetap dibuat dia sesuai dengan kondisi sekarang. Ini ada kegiatan training-training, ya. Kasih jadi ya demikian. Ini contoh, nanti ada beberapa contoh lain yang berkaitan dengan bangunan adaptasi ya, yang kita akan bahas juga. Oke, baik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.